Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas mengenai urgensi adversitas dalam wirausaha. Yang pertama yaitu pengertian adversitas. Persaingan antar wirausahawan saat ini semakin sengit. Tak jarang ditemukan mereka memperebutkan pangsa pasar yang sama. Karena itu wirausahawan dituntut lahan banting, pantang menyerah, dan terus mencari peluang baru. Dengan alasan itulah sebelum berkecimpung di dunia bisnis, seorang wirausahawan seharusnya mengenali potensi diri. Apakah mereka termasuk individu yang berani mengambil risiko, tahan banting, kuat dengan tekanan, anti stres atau tidak? Salah satu potensi diri yang wajib dimiliki setiap pengusaha adalah sikap ketahan malangan atau adversitas, atau sikap tahan banting. Menurut penggagas adversitas Paul Stoll, sikap ketahan malangan merupakan faktor bentuk sukses orang-orang besar. Berdasarkan penelitian Stoll, ditemukan fakta bahwa orang hebat dan sukses adalah mereka yang tahan terhadap penderitaan, berani menghadapi tantangan dan risiko dalam perjalanan hidupnya. Menurut Stoll, dalam buku Adversity Quotient dengan judul Turning Obstacle into Opportunities tahun 2000, kehidupan yang dijalani manusia dapat dibagi atas 3 kategori, yakni diam dan tidak dinamis. Yang kedua, selalu mencoba tetapi mudah menyerah setelah mendapatkan tantangan. Dan yang ketiga, berani dan bertahan menghadapi tantangan kehidupan. Kesuksesan menurut Stoll ibarat puncak gunung tertinggi yang mampu didaki oleh manusia. Orang sukses adalah mereka yang mau dan mampu mendaki hingga ke puncak gunung. Mereka inilah yang termasuk kategori climber atau pendaki. Nah, untuk karakter camper, ciri khasnya adalah ingin sukses tapi tidak sampai di puncak gunung. Mereka ingin mendaki gunung sebagaimana halnya climber, tetapi cepat menyerah ketika mendapat tantangan atau badai dalam perjalanan mendaki ke puncak bukit. Mereka tidak melanjutkan perjalanan dan memilih untuk mendirikan tenda atau kemah di tengah perjalanan tersebut. Mereka berharap bahwa tantangan akan berhenti sehingga dapat melanjutkan perjalanan. Namun tantangan atau badai tersebut tidak hilang karena merupakan sifat alami ketinggian. Mereka selamanya berada di tempat tersebut, menikmati serta berpuas diri sampai di situ, meskipun mereka tidak pernah sampai di puncak sukses yang sesungguhnya. Nah, adversitas menurut Kamus Webster termasuk peristiwa-peristiwa celaka. Jika seseorang berpikir adversitas, maka akan memikirkannya mulai dari apa yang orang alami, seperti tiba-tiba putus cinta, kesulitan keuangan, depresi emosi, dan perkembangan karir yang tidak menyenangkan. Orang tidak tahu bahwa adversitas akan datang dan merupakan realitas yang tidak diharapkan. Nah, adversitas berkaitan dengan keberanian untuk menghadapi kesulitan, kemalangan, kesengsaraan, dan tantangan. Oleh sebab itu, adversitas menjadi perjuangan di 2 tingkatan, pribadi dan umum. Penyelesaian krisis atau peristiwa adversitas menuntut kedua tingkatan itu dikelola serentak. Misalnya, para pimpinan menjadi sosok umum. Meskipun ada perjuangan pribadinya, kalangan usaha harus terus maju. Dunia nyata memiliki tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Namun, tingkat intern atau pribadi merupakan pusat untuk menaklukkan semua adversitas. Inilah di mana masalah itu dirasakan oleh emosi dan bergeser serta berubah secaranya, yaitu mengenai teori adversitas. Setiap orang memiliki adversitas dengan kadar yang berbeda-beda. Kadar tersebut dapat dinamakan kecerdasan adversitas. Kecerdasan adversitas memasukkan 2 komponen penting dari setiap konsep praktis, yaitu teori ilmiah dan penerapannya di dunia nyata. Hasil riset selama 19 tahun dan penerapannya selama 10 tahun merupakan terobosan penting dalam pemahaman tentang apa yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Suksesnya pekerjaan dan hidup ditentukan oleh IQ karena yang pertama, IQ memberitahu seberapa jauh individu mampu bertahan menghadapi kesulitan dan kemampuan untuk mengatasinya. Yang kedua, IQ meramalkan apa yang mampu mengatasi kesulitan dan siapa yang akan hancur. Yang ketiga, IQ meramalkan siapa yang akan melampaui harapan atas kinerja dan potensi mereka serta siapa yang akan gagal. Yang keempat, IQ meramalkan siapa yang akan menyerah dan siapa yang akan bertahan. Kemudian, IQ mempunyai 3 bentuk. Pertama, IQ adalah suatu kerangka kerja konseptual yang baru untuk memahami dan meningkatkan semua segi kesuksesan. IQ berlandaskan pada riset yang berbobot dan penting, yang menawarkan gabungan pengetahuan yang praktis dan baru, yang merumuskan kembali apa yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Kedua, IQ adalah ukuran untuk mengetahui respon terhadap kesulitan. Selama ini, pola-pola bawah sadar ini sebetulnya sudah dimiliki individu.
Sekarang untuk pertama kalinya, pola-pola tersebut dapat diukur, dipahami, dan diubah. Yang ketiga, IQ adalah serangkaian peralatan yang memiliki dasar ilmiah untuk memperbaiki respon terhadap kesulitan, yang berakibat memperbaiki efektivitas pribadi dan potensial secara keseluruhan. Sekian video kali ini, kita lanjut ke video selanjutnya di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.